Selamat datang. Kali ini kita bakal ngebongkar salah satu buku paling kontroversial soal kekuasaan, Seni Merayu karya Robert Greene. Bukan soal uang, bukan soal jabatan, tapi soal kemampuan bikin orang lain nurut sama kemauan kita. Jadi, apa sih bentuk kekuasaan yang paling ampuh? Apa jangan-jangan kekuatan fisik, otoritas politik, atau ada sesuatu yang jauh-jauh lebih halus? Menurut Robert Greene, jawabannya itu bukan paksaan, tapi rayuan. Dan jangan salah ya, Greene ini ngebahas rayuan bukan cuma soal cinta-cintaan. Dia ngelihatnya sebagai seni persuasi dan kontrol psikologis yang canggih yang udah ada dari zaman dulu. Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama, rayuan sebagai bentuk seni atau versi feminin dari peperangan. Kedengarannya provokatif kan? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng apa sih maksudnya rayuan menurut buku ini. Buku ini langsung dibuka dengan kutipan yang jelek banget dari Ninon de Lenclos. Dibutuhkan lebih banyak kejeniusan untuk bercinta daripada untuk memimpin pasukan. Wow, dari sini aja kita udah bisa lihat kalau rayuan itu dianggap sebagai strategi tingkat tinggi, bukan main-main. Jadi, apa definisinya menurut Greene? Gampangnya gini, rayuan itu seni bikin seseorang jatuh ke dalam pesona kita sampai-sampai mereka nggak bisa mikir jernih lagi dan akhirnya nurut sama kemauan kita, tanpa paksaan sama sekali. Greene bilang, kekuatan ini awalnya diciptakan oleh perempuan-perempuan hebat kayak Cleopatra buat ngadepin pria-pria berkuasa. Kekuatan maskulin justru jadi kelemahan mereka. Nah sekarang kita masuk ke bagian satu dari sistemnya Greene, karakter perayu. Ini soal siapanya. Jadi siapa aja sih para perayu ini? Yuk kita lihat. Ternyata, Greene mengelompokkan para perayu ini ke dalam 9 tipe yang beda-beda, atau arketipe. Ada 9! Mulai dari si Rek yang liar, sampai si Bintang yang glamor. Masing-masing punya senjata unik buat narik perhatian orang. Biar lebih kebayang, kita ambil satu contoh arketipe yang paling kuat dan terkenal, yaitu Sang Siren. Siren ini, dia adalah wujud fantasi. Dia nawarin pelarian total dari hidup yang ngebosenin. Kehadirannya itu intens, penuh gairah, dan seolah-olah menjanjikan dunia yang isinya cuma kesenangan murni. Tapi, ada sedikit sentuhan bahaya juga di sana. Bayangin aja Cleopatra atau Marilyn Monroe. Nah, kira-kira kayak gitu. Dan yang keren banget, Greene nggak berhenti di situ. Dia nyambungin arketipe ini langsung ke akar mitologinya, kayak kutipan dari The Odyssey ini. Suara siren itu kan panggilan yang manis tapi mematikan. Panggilan buat ninggalin semua tanggung jawab, semua akal sehat, dan ikut aja ke dalam pesonanya. Bener-bener nggak bisa ditolak. Oke, tadi kita udah bahas siapanya, yaitu tipe-tipe perayu. Sekarang kita pindah ke pilar kedua, ke bagian 2, proses 4 fase. Ini soal bagaimana cara